بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah saja memuliakan bulan ini, yaitu bulan Rajab. Maka apalagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sebagai hamba-hamba Allah juga memuliakan, mengistimewakan dan memuliakan bulan ini, yaitu bulan Rajab, dengan cara terus meningkatkan keimanan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berusaha menjauhi berbagai macam kezaliman, dosa-dosa dan kemaksiatan. Umat al-Islam, maka bulan Rajab bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia. Di antara keistimewaan bulan Rajab yang pertama adalah bahwa bulan Rajab termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 36, bahwasanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman bahwasanya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan fi kitabillah. Ini memang sudah menjadi ketetapan dan juga keputusan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah mengatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut maka ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana 4 bulan tersebut? Ya, bahwasanya Nabi menyebutkan atau menyebutkan nama-nama di antara 4 bulan tersebut, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard wa inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kemudian Nabi mengatakan thalathatun mutataliyat wa rajabu mudhar baina jumada wa sya'ban. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya ulahunna rajabu ya mudhar baina jumada wa sya'ban wa Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka Nabi menyebutkan 4 bulan tersebut yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah thalathatun mutataliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan juga satu lagi yaitu berada di pertengahan antara Jumadal Ukhra dan juga Sya'ban, yaitu Rajab. Umat al-Islam, maka yang pertama bahwasanya bulan Rajab merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, mari ya kita terus muliakan bulan tersebut dengan cara melaksanakan amal-amal saleh, amal ketaatan, dan berusaha menjauhi dari berbagai macam ya kemaksiatan, dosa dan juga pelanggaran. Umat al-Islam, kemudian yang kedua di antara keistimewaan bulan Rajab adalah bahwa bulan Rajab merupakan bulan yang agung, bulan di mana amal-amal saleh, amal ketaatan seorang hamba diagungkan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan atau menjelaskan firman Allah yang mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa kata Ibnu Katsir? Beliau mengatakan ai fi hadhil ashhuril muharramah, yakni maksudnya adalah di bulan-bulan yang dimuliakan ini, yang 4 ini, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan juga Rajab. Karena Ibnu Katsir juga mengatakan li'annaha akadu wa ablagh fil ithmi min ghairiha, karena orang yang berbuat zalim di bulan-bulan ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya amat besar, amatlah sangat dahsyat, sangat pedih. Dan juga
Imam Al-Baghawi juga mengatakan di dalam tafsirnya, yaitu juz 2 halaman 345, bahwasanya Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwasanya Al-Imam Qatadah juga pernah berkata bahwasanya al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril muharram atau fil ashhuril hurum, bahwasanya amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba ya di bulan-bulan yang mulia ini, maka ganjarannya jauh lebih agung, dilipat gandakan pahalanya. Wadzulmu fihinna a'zamu minadz-zulmi fima siwahunna. Dan beliau mengatakan orang yang berbuat kezaliman di bulan-bulan ini, maka amat besar ya kezaliman dan siksanya, amat besar dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu ini, ya bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rajab, untuk terus meningkatkan ketaatan, amal-amal soleh kita, agar pahala dan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang ketiga bulan Rajab adalah bahwa bulan Rajab, kata para ulama, diumpamakan bagaikan bulan persiapan menuju bulan yang lebih dahsyat, yang lebih mulia lagi, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Rajab ini bulan ya persiapan, kita persiapkan amal soleh kita biasakan untuk baca Quran, kita biasakan infak sedekah, kita biasakan untuk beramal soleh, sehingga nanti tatkala kita masuk di bulan yang sangat mulia, itu bulan Ramadan, kita sudah terbiasa untuk beramal soleh, sehingga dengan mudah bagi kita untuk meraih berbagai macam keutamaan pahala di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 121, bahwasanya beliau mengatakan Syahrul Rajab ya miftahul ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab, kata beliau, ibaratnya bagaikan kunci pembuka untuk bulan-bulan kebaikan dan penuh keberkahan. Dan juga ya disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif juga bahwasanya ya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi juga pernah mengatakan Syahrul Rajab syahru lizzara', ya Syahrul Rajab syahrun lizzara', wa Sya'ban syahru saqyi lizzara', wa Ramadan syahru hasadiz zara'. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi pernah mengatakan bahwasanya beliau mengumpamakan bulan Rajab umpama atau ibaratnya bagaikan bulan untuk menanam tanaman. Kemudian bulan Sya'ban bagaikan bulan menyiram tanaman-tanaman tersebut, dan bulan Ramadan bagaikan bulan untuk memanen, memetik hasil tanaman-tanaman tersebut. Ini menunjukkan bahwa mumpung kita masih berada di bulan Rajab, mari kita biasakan, kita persiapkan dari sekarang ya untuk beramal saleh, ya untuk membiasakan bagi kita untuk berinfak, bersedekah, membiasakan untuk tilawah Quran, membiasakan untuk qiyamul lail dan seterusnya, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan ibaratnya kita akan memanen pahala maghfirah yang begitu banyak, karena kita sudah persiapkan mental kita, persiapkan amal soleh kita, kesehatan kita, fisik kita ya untuk menyambut ya kedatangan bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Ummatal Islam, kemudian yang terakhir bahwasanya di antara keistimewaan bulan Rajab adalah di mana bulan Rajab kita dilarang untuk melakukan ya permusuhan. Bulan Rajab kita dilarang untuk melakukan ya tindakan-tindakan kezaliman, dosa dan kemaksiatan. Bulan Rajab juga dilarang untuk melakukan peperangan-peperangan. Oleh karena itu ya Allah dengan tegas ya mengultimatum kita, ya Allah dengan tegas ya melarang kita untuk berbuat zalim, sebagaimana di dalam firman-Nya tadi, yaitu surah At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian, khususnya di bulan-bulan yang mulia tersebut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Maka ini ultimatum yang sangat serius dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati jangan sampai ya berbuat kezaliman, berbuat dosa dan kemaksiatan, wabil khusus di 4 bulan yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam, dan kezaliman itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitabut Tauhid, bahwasanya beliau menyebutkan kezaliman ada 3 macam. Yang pertama, azlamuz zulmi, kezaliman yang amat paling zalim, maksudnya adalah yaitu kesyirikan, sebagaimana Allah mengatakan, menceritakan Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya. Ya Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim, wahai anandaku jangan berbuat kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan tersebut termasuk kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan bisa juga disebut dengan apa? Dengan kezaliman, ya zulmun azim, kezaliman yang amat besar. Kemudian yang kedua, zulmul insani nafsahu, kezaliman manusia atas seseorang
kepada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, zulmul insani ghairahu, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Maka tiga macam kezaliman ini maka tidak boleh kita lakukan, wabil khusus di bulan-bulan yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berbuat zalim maka sangat amat besar dosa dan siksaannya. Umat al-Islam, kemudian bagaimana apabila ada orang yang menyerang kita terlebih dahulu, atau ada orang yang memusuhi kita terlebih dahulu, atau ada musuh yang ingin memerangi kita terlebih dahulu? Apakah kita tetap diam, bersabar, ataukah wajib hukumnya kita membela diri, membela jiwa kita, harta kita, agama kita, dan seterusnya? Maka kalau konteksnya demikian, kalau musuh lebih dahulu menyerang ya kita, maka di situ maka boleh bagi kita untuk melawannya. Sebagaimana Allah juga mengatakan, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka lebih dahulu memerangi kalian ya dengan keseluruhan. Maka oleh karena itu, apabila konteksnya demikian, ya mereka lebih dahulu untuk memusuhi dan menyerang kita, maka diperbolehkan bagi kita untuk berperang, untuk melawannya. Namun kita tidak boleh menyerang terlebih dahulu, ini tidak boleh di bulan-bulan yang mulia. Namun kalau mereka lebih dahulu menyerang, maka itu hukumnya boleh. Maka oleh karena itu Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah Azza wa Jalla mengatakan, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bih. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang peperangan yang dilakukan di bulan-bulan yang hurum, bulan-bulan yang mulia. Maka apa kata Allah? Qul qitalun fihi kabir. Katakan wahai Muhammad bahwasanya melakukan peperangan di bulan-bulan yang mulia itu hukumnya dosa besar, tidak boleh kecuali mereka yang menyerang terlebih dahulu. Maka oleh karena itu Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 194, Allah mengatakan, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka barang siapa yang menyerang kalian terlebih dahulu, maka lawanlah, seranglah mereka dengan setimpal sebagaimana mereka melawan dan menyerang kalian. Maka ya konteksnya adalah kalau musuh terlebih dahulu menyerang kita, maka boleh hukumnya ya kita membela, menyerang dia. Namun kalau kita yang terlebih dahulu melawan, menyerang, maka ini tidak boleh. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim ya terhadap diri kalian, apalagi zalim kepada orang lain di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka itu tidak boleh dan hukumnya haram. Umat al-Islam, maka oleh karena itu mari kita manfaatkan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rajab, untuk terus meningkatkan amal-amal saleh kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat al-Islam, tidak ada amalan-amalan khusus yang disebutkan ya di bulan Rajab. Artinya tidak ada amalan khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada qiyamul lail khusus, dan tidak ada. Ya, maka jika ingin beramal maka secara umum, bagi yang terbiasa puasa Senin Kamis maka silahkan, bagi yang terbiasa qiyamul lail, tahajud, silahkan, tanpa mengkhusus-khususkan amalan, karena tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menyebutkan akan kekhususan suatu amalan di bulan Rajab. Ya, adapun dalil-dalil yang tersebar, yang beredar, maka kebanyakan, kata Ibnu Hajar, kebanyakan hadis-hadis tersebut kalau tidak dhaif maka maudhu', kalau tidak lemah maka hadis itu kebanyakan palsu. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan di dalam kitab beliau yaitu Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, ya, bahkan beliau menyebutkan 11 hadis-hadis dhaif ya terkait dengan amalan-amalan khusus di bulan Rajab, dan beliau menyebutkan sebanyak sekitar 21 hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu yang berkaitan dengan amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Maka tidak ada amalan khusus. Maka jika ingin kita meningkatkan ketaatan ya takwa kita, maka secara umum silahkan untuk beramal soleh di bulan Rajab ini, karena semua amalan-amalan akan dilipat gandakan pahalanya. Dan yang terakhir, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan dihantarkan menuju bulan Ramadan nanti. Dan di antara doa yang dibaca ya, yang dipanjatkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu, bahkan kata Yahya bin Ibnu Katsir, 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan ya, para ulama-ulama salaf terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doanya sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Ad-Du'a halaman 913, bahwasanya Makhul pernah mengatakan di antara doa yang dibaca oleh para ulama-ulama salaf terdahulu ada sebelum Ramadan adalah yaitu Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala.
ya Allah, ya hantarkan aku menuju Ramadan dan hantarkan Ramadan itu untukku, dan terimalah amal-amal ibadahku, amal solehku di bulan Ramadan. Adapun doa yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang dikatakan bahwasanya dari Anas bin Malik, katanya ketika Rasulullah memasuki bulan Rajab, Nabi selalu mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka para ulama menjelaskan, termasuk juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya hadis tersebut sanadnya dhaif. Apa sebab? Karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Zaidah bin Abi Ar-Raqqat Al-Bahili, dan kata Imam Al-Bukhari, ya munkarul hadis, hadisnya kebanyakan mungkar. Dan Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan bahwasanya Zaidah bin Abi Ar-Raqqat ya merupakan ya ghairu thiqah, orang yang tidak jujur, ya tidak adil, ya seringkali ya mendustakan hadis. Dan bahkan para ulama-ulama hadis menyebutkan bahwasanya ya Zaidah bin Abi Raqqad Al-Bahili ini adalah majhul, tidak dikenal bahwa dia seorang perawi atau ahli hadis di kalangan para muhadditsin. Maka oleh karena itu hadis tersebut ya hukumnya dhaif. Namun bolehkah seseorang untuk secara umum meminta keberkahan dengan berdoa dengan doa tersebut? Dia mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Secara umum maka tidak masalah apabila dia ingin meminta keberkahan. Namun tidak boleh diyakini datangnya dari Nabi, karena hadis tersebut sanadnya dhaif. Namun secara umum ketika ia meminta keberkahan maka tidak masalah, wallahu taala alam. Oleh karena itu umat al-Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita menuju bulan Ramadan nanti, sehingga kita dapat bertakwa kepada Allah, ya memanfaatkan momentum-momentum di bulan Ramadan, sehingga kita mudah-mudahan diterima amal solehnya dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kelak mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.